적자는 살려두지 않는. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang diikat di sebuah pohon oleh seorang pria yang bernama Pavel, dan bocah laki-laki itu bernama Kim So Hyun, di mana sebelumnya Pavel menggembleng So Hyun dengan sangat kejam agar tak memiliki perasaan terhadap apapun, jika ingin menjadi seperti dirinya yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Tetapi ketika Pavel sang pembunuh bayaran menyuruh anak laki-laki itu untuk membunuh seekor anjing, So Hyun malah tak kuasa melakukan itu, membuatnya harus menerima hukuman. Tetapi anjing yang tadi tanpa diduga menyelamatkan So Hyun, membuatnya bisa bertahan dari kerasnya latihan serta hukuman berat yang ia terima. Hingga 16 tahun pun berlalu, kini So Hyun sudah dewasa, dan tentu saja sudah menjadi seorang pembunuh bayaran profesional melebihi Pavel itu sendiri. Berbeda dengan So Hyun, Pavel yang dulu sangat cekatan, kini di usia tuanya dirinya malah mengidap satu penyakit yang menurunkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran profesional, di mana karena itu Pavel kemudian memberikan sebuah foto kepada So Hyun tentang masa lalu So Hyun. So Hyun yang tak ingat sama sekali dengan masa lalunya. So Hyun kemudian acuh dan tak peduli dengan hal itu, karena ia sudah menganggap jika Pavel adalah satu-satunya keluarga baginya. Mendengar itu Pavel kemudian menceritakan sedikit masa lalu So Hyun, yang mana jika Pavel dulu ditugaskan oleh ayah So Hyun sendiri untuk membunuh So Hyun, walaupun entah apa motif dari hal itu semua, hingga pada akhirnya Pavel saat itu malah mengabaikan tugasnya, dan lebih memilih untuk mengurus So Hyun sampai sekarang. So Hyun yang mendengarnya berusaha tidak peduli, dan malah kemudian memberikan beberapa foto kepada Pavel tentang sebuah pulau yang ia ingin kunjungi bersama Pavel untuk liburan, karena merasa jika masa lalunya tak penting baginya. Pavel yang mendengar itu semua dari So Hyun, dirinya hanya bisa terdiam seolah merasa bersalah telah memperlakukan So Hyun dengan sangat keras selama ini. Hingga ketika tidur, So Hyun sedikit teringat dengan masa lalunya, membuatnya bangun dan segera menuju ke kamar Pavel. Tetapi saat di kamarnya, So Hyun tak melihat keberadaan Pavel di sana. Lalu ia pun menyadari jika Pavel kemungkinan pergi ke markas mafia untuk melakukan pekerjaan terakhirnya, yaitu membunuh pemimpin kelompok mafia itu. Menyadari kondisi Pavel sekarang yang tak mungkin bisa melakukannya, So Hyun pun bergegas untuk menyusul Pavel. Benar saja dugaannya, Pavel dengan senapan miliknya sedang mengintai rumah si ketua kelompok mafia incarannya. Tetapi karena penyakit yang dideritanya Pavel pun tak bisa menembak sang ketua mafia. Namun karena ia ingin menyelesaikan tugas terakhirnya, Pavel pun tanpa ragu pergi ke markas kelompok mafia itu untuk menghabisi ketua mafia secara langsung. Akan tetapi tak berlangsung lama anak dari si ketua mafia bernama Karimov langsung menyadari kehadiran Pavel dan seketika Pavel pun yang sudah tua bisa dikalahkan. Di mana Karimov langsung menyiksa Pavel untuk membuat Pavel mau buka mulut mengenai siapakah orang yang telah menyuruhnya. Pavel yang sangat profesional dalam bidang pembunuh bayaran, tentu saja tak mau mengatakan klien atau orang yang telah menyuruhnya walaupun mendapatkan siksaan. Namun tanpa diduga oleh Pavel, So Hyun datang ke sana dan langsung berhadapan dengan si ketua mafia. Di mana dengan sangat mudah So Hyun berhasil mengalahkan si ketua mafia dan menyuruhnya untuk mengumpulkan semua bawahannya di sana. Hal itu dilakukan So Hyun agar dirinya bisa membebaskan Pavel tanpa ada hambatan. Sebab pada kenyataannya, ketika para bawahan ketua mafia datang ke tempat yang disuruh, ternyata si ketua mafia tadi sudah meninggal. Bahkan tak lama ledakan besar pun terjadi, walaupun tak diduga Karimov sang anak dari si ketua mafia ternyata selamat dan terlihat sangat menyimpan dendam kepada So Hyun. Sementara So Hyun setelah berhasil membawa Pavel ke tempat persembunyian mereka, dirinya kemudian berusaha mengobati luka-luka Pavel. Tetapi karena luka itu sangatlah parah, Pavel pun menyuruh So Hyun untuk tak melakukannya. Di mana Pavel berkata jika dirinya meminta maaf, karena selama ini telah mendidik So Hyun menjadi seorang pembunuh yang tak memiliki hati.
Dan sebelum kematiannya, Pavel pun meminta kepada So-hyun agar bisa hidup seperti manusia normal untuk bahagia. Lalu tak lama Pavel pun meninggal dunia. Sementara di tempat berbeda terlihat seorang pria bernama Pilits, yang adalah rekan atau calo dari So-hyun dalam urusan pekerjaannya. Kemudian ia pun didatangi oleh seorang perempuan yang memintanya agar menyuruh So-hyun melakukan pekerjaan dengan imbalan besar. Di mana Philip yang mengetahui So-hyun sedang berduka karena kehilangan Pavel, kemudian berkata kepada si wanita itu jika So-hyun tak akan mau menerima pekerjaan itu. Tetapi si wanita itu pun mengatakan jika So-hyun akan mau menerima pekerjaan yang ia suruh ketika melihat foto yang ia siapkan. Philip yang tak mengerti kemudian memberikan hal itu kepada So-hyun, serta memberikan foto yang diberikan wanita tadi. Membuat So-hyun terkejut, karena foto yang diberikan Pili mirip sekali dengan foto yang diberikan Pavel sebelumnya. Tetapi sebelum itu, Philip menyuruh So-hyun untuk segera pergi terlebih dahulu dari tempatnya sekarang, karena kelompok mafia yang dipimpin oleh Karimov sedang mencari-cari untuk menuntut balas. Untuk itu So-hyun pun terlebih dahulu pergi guna menghindari kejaran si Karimov. Setelah itu So-hyun kembali bertanya misi apakah yang diminta wanita yang memberikan foto tadi. Philip pun menerangkan jika So-hyun harus membunuh 6 target, dan jika berhasil mengeksekusi setiap satu target, maka wanita tadi akan mengirimkan foto lain yang berhubungan dengan masa lalu So-hyun. Mendengar itu, So-hyun kini menjadi ingin mengetahui tentang masa lalunya, kemudian menyanggupi permintaan itu. Sehingga cerita 2 tahun pun berlalu, di mana terlihat seorang pria sedang berburu di atas tebing di sebuah hutan. Hingga ketika pria itu akan menembak seekor rusa, tiba-tiba dirinya diseram oleh seseorang, yang tak lain adalah So-hyun. Hingga karena itu si pria tadi pun seketika meninggoy. Scene kemudian berpindah kepada seorang petugas detektif polisi wanita, bernama Do Hyujin yang berpangkat inspektur, yang sedang menyelidiki kasus tewasnya si pria tadi, dengan institusi yang dimilikinya. Hyujin dapat mengetahui jika tewasnya si pria tadi adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang profesional. Hingga ketika pulang, saat di tengah jalan pertemuan tak terduga pun terjadi. Di mana Hyujin bertemu dengan So-hyun yang saat itu sedang mencoba mengobati seekor rusa yang terluka. Hyujin yang melihat So-hyun kesusahan menangkap rusa itu, dengan kemampuannya kemudian Hyujin membantu So-hyun untuk membius rusa tersebut, bahkan menggunakan syal miliknya untuk membungkus luka dari rusa. Tetapi tindakan baik yang dilakukan Hyujin tak sedikit pun dihargai oleh So-hyun, karena So-hyun memiliki kepribadian antisosial. Hyujin yang tak mengetahui itu tentu saja sangat geram dengan sikap So-hyun kepadanya, dan berkata seharusnya So-hyun berterima kasih kepadanya. Tetapi So-hyun seolah tak peduli dan malah memberikan sebuah kartu nama jika Hyunjin ingin mengambil syal miliknya. So-hyun sendiri kini membuka klinik pengobatan hewan, dan tinggal di sebuah bangunan yang ia sewa dari seorang gadis bernama Selgi. Selgi sendiri adalah seorang anak yatim piatu, namun ia memiliki warisan yang sangat banyak, termasuk bangunan bertingkat yang So-hyun sewa. Semua itu didapat Selgi dari mendiang kakeknya yang meninggal akibat dibunuh. Di mana walaupun So-hyun selalu cuek dan seolah tak peduli kepada Selgi, akan tetapi Selgi selalu berusaha agar bisa dekat dengan So-hyun. Sementara Hyunjin terus menyelidiki kasus kematian pria tadi, karena merasa jika hal itu berkaitan dengan para korban pembunuhan, yang dilakukan oleh pembunuh yang sama sebab ia pernah melihat sebuah buku catatan yang ditulis salah satu korban, tetapi apa yang dikatakan Hyujin tentu saja membuat semua petugas polisi tak ada yang percaya kepadanya. Sebab semua korban yang disebutkan Hyujin semuanya memiliki tersangka yang berbeda, serta para korban tak ada satupun ikatan yang bisa membuktikan teori Hyujin benar. Terlebih lagi kini polisi sudah menemukan tersangka yang diduga membunuh si pria tadi. Tetapi walaupun begitu Hyujin tetap percaya dengan apa yang telah ia selidiki selama ini. Hingga tak lama polisi pun menangkap pria yang diduga sebagai pembunuh si pria tadi, yang mana pria ini adalah pecandu narkoba yang mempunyai rumah makan bersama istrinya,
dan rumah makan tersebut selalu didatangi oleh So Hyun, seolah semuanya sudah direncanakan matang oleh So Hyun. Setelah tugas pembunuhan itu selesai, So Hyun pun kemudian mendapatkan sebuah foto tentang masa lalunya. Dengan penuh penasaran So Hyun pun mencoba mendatangi rumah tersebut, walaupun di sana So Hyun tak mengingat apapun mengenai rumah itu. Bahkan di sana nyawa So Hyun terancam, ketika tiba-tiba sebuah bom meledak. Untung saja dengan pengalamannya, So Hyun berhasil selamat. Hingga So Hyun pun menyadari jika orang yang menyuruhnya adalah orang yang sangat berbahaya. Hingga So Hyun kembali mendapatkan target selanjutnya untuk ia habisi. So Hyun pun menyadari jika target selanjutnya adalah wanita yang ia temui saat mencoba menyelamatkan Rusa, yaitu Hyun Jin. Dan ketika ia bersiap akan melakukan tugasnya, tiba-tiba Hyun Jin malah datang ke tempat So Hyun dengan membawa seekor kucing yang terluka, karena tak sengaja ia tabrak. So Hyun yang melihat itu malah mengabaikan tugasnya, dan segera mengobati kucing yang Hyun Jin bawa. Dan dari sinilah awal kedekatan mereka terjadi, karena terlihat Hyun Jin memiliki sedikit ketertarikan dengan kepribadian So Hyun yang sangat dingin. Walaupun sebenarnya So Hyun adalah pribadi yang sangat menyeramkan, yang kini menargetkan Hyun Jin, demi mendapatkan foto mengenai masa lalunya yang sudah ia kumpulkan 4 foto. Keesokan harinya Hyun Jin terlihat mendatangi gedung milik Selgi, yang mana tujuannya untuk mencari tempat tinggal baru. Selgi yang melihat jika Hyun Jin memiliki ketertarikan kepada So Hyun, Selgi terlihat bersikap judes dan tak ramah kepada Hyun Jin, agar Hyun Jin tak jadi menyewa gedung miliknya. Tetapi Hyun Jin malah semakin ingin tinggal di sana, karena merasa jika tempat yang dimiliki selagi sangatlah strategis bagi dirinya. Hingga keesokan harinya, ternyata Selgi yang masih muda memiliki masalah sendiri. Di mana kerabatnya atau para paman-pamannya ternyata mengincar Selgi karena harta warisan yang dimiliki Selgi. Saat Selgi akan diculik oleh salah satu pamannya, untung saja di sana So Hyun melihat itu, dan ketika So Hyun akan bertindak, tiba-tiba dirinya dihentikan oleh Hyun Jin yang meminta So Hyun untuk diam. Karena dirinya lah yang akan menghajar paman Selgi bersama bawahannya, hingga terjadilah sedikit baku hantaman di sana. Hyun Jin dengan bangganya merasa bisa mengalahkan semuanya seorang diri, padahal tanpa ia tahu dengan sangat cekatan So Hyun membantunya diam-diam. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria yang terlihat memiliki kekuasaan serta pengaruh besar bernama Jae Hwang. Di mana Jae Hwang ini adalah ayah sambung dari Hyun Jin, yang terlihat memiliki ketertarikan dengan para korban pembunuhan yang dilakukan So Hyun. Entah apa hubungannya namun yang jelas dirinya menyimpan sesuatu. Kembali kepada Hyun Jin yang kembali bertemu dengan So Hyun, di mana walaupun Hyun Jin selalu berusaha bersikap ramah pada So Hyun, tetap di So Hyun selalu mengabaikan hal itu bahkan malah terlihat cuek. Tetapi sikap dingin So Hyun malah membuat Hyun Jin semakin penasaran. Membuat Hyun Jin mencoba mendekati So Hyun walaupun tak pernah dianggap. Untung saja Hyun Jin memiliki kucing yang masih dirawat di tempat So Hyun, dan hal itu membuatnya memiliki alasan untuk datang menemui So Hyun. Di mana di sana So Hyun yang masih tak mengerti kenapa tadi Hyun Jin menolong Selgi, kemudian menanyakan hal itu. Sebab menurutnya orang asing seperti Hyun Jin kenapa mau repot-repot menolong Selgi yang baru ia kenal. Hyun Jin yang mendengar pertanyaan itu berusaha menjawab dengan mengatakan jika itu semua merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi, dan kali ini Hyun Jin yang balik bertanya mengenai hubungan So Hyun bersama Selgi. Sebab setelah kejadian tadi Hyun Jin mengetahui jika Selgi merupakan seorang anak yatim piatu yang memiliki harta warisan yang sangat banyak, serta para kerabatnya mencoba merebut harta warisan itu. Tetapi sebelum So Hyun menjawab, ternyata Selgi dari tadi mendengarkan percakapan antara Hyun Jin dan juga So Hyun. Di mana Selgi langsung marah kepada Hyun Jin karena merasa ikut campur dalam urusannya.
Hyujin yang tak mau ada kesalahpahaman kemudian mencoba mengejar Selgi untuk menjelaskan semuanya. Tetapi Selgi yang sudah emosi malah berkata kasar kepada Hyujin. Setelah itu Sohyun kemudian datang dan mengatakan kepada Hyujin jika apa yang dilakukan Hyujin mengenai Selgi adalah kesalahan, sebab semua orang memiliki rahasia yang tak ingin diketahui atau dicampuri oleh orang lain. Membuat Hyujin merasa dipojokkan, padahal niatnya adalah baik yaitu membantu Selgi. Keesokan harinya ternyata Selgi merasa bersalah telah berkata kasar kepada Hyujin yang memiliki tujuan baik ingin membantunya. Untuk itu Sohyun menyarankan Selgi agar meminta maaf kepada Hyujin. Sementara Hyujin sendiri kini sedang menangani sebuah kasus yang melibatkan sebuah geng jalan dan mafia Rusia yang diduga melakukan perdagangan manusia. Dan ia harus secepatnya mencari bukti agar pihak kepolisian bisa bertindak untuk menangkap mereka. Hingga Hyujin mendapatkan panggilan, yang ternyata itu dari ibu angkatnya yang terlihat Hyujin sangat ketakutan, karena ibu angkatnya sangat overprotektif kepada Hyujin. Di mana si ibu angkat ini sebenarnya ingin sekali menjadikan Hyujin sebagai penari balet seperti dirinya, tetapi Hyujin tiba-tiba malah masuk ke akademi kepolisian karena sesuatu yang belum terungkap. Yang mana walaupun Hyujin diadopsi oleh orang kaya, tetapi hidupnya seolah tak bahagia karena selalu mendapatkan tekanan untuk menjadi apa yang orang tua minta, dan hal itu menjadi trauma tersendiri bagi Hyujin. Setelah menemui ibunya, Hyujin kemudian kembali datang ke klinik Sohyun untuk melihat kucing yang berada di sana. Karena merasa harinya sedang kacau sebab ia harus menemui ibunya, Hyujin kemudian meminta kepada Sohyun untuk menemaninya latihan menembak. Dan hal itu diiyakan oleh Sohyun sebagai rasa permintaan maaf karena sudah menyudutkan Hyujin kemarin. Yang tentu saja pada saat latihan menembak Sohyun berpura-pura tak bisa melakukannya. Hingga setelah itu Hyujin pun berterima kasih kepada Sohyun yang mau menemaninya hari ini, di saat perasaannya sedang kacau. Namun Sohyun hanya diam saja seolah tak mengerti harus berkata apa. Setelah itu Sohyun yang kembali ke kliniknya mendapat pesan dari Philip, yang tentu saja itu sangat aneh, sebab mereka tak pernah melakukannya. Hingga ketika Sohyun menanyakan langsung kepada Philip pun menjawab jika kemungkinan hal itu dilakukan oleh Karimov yang membajak ponselnya untuk mencari keberadaan Sohyun. Membuat Sohyun geram dan langsung meminta Philip memberikan lokasi Karimov sekarang. Di mana ternyata si Karimov sedang berada di markas geng jalanan, yang kebetulan sedang dimata-matai oleh Hyujin, karena menduga ada kejahatan perdagangan manusia di sana. Tetapi penyamaran Hyujin terbongkar sehingga para gangster langsung menangkap Hyujin. Untung saja Sohyun diam-diam membantu Hyujin dan membuatnya bisa bebas, serta tak lama para petugas polisi yang lain berdatangan. Hyujin sendiri kemudian mengejar Karimov, dan berhasil mengejarnya, yang dimana Hyujin menodongkan senjata kepada Karimov untuk menyerah. Tetapi ternyata Karimov memiliki skill menembak yang lebih cepat, membuat Hyujin dalam bahaya. Namun tiba-tiba Sohyun kembali datang, dan langsung menyelamatkan Hyujin. Hyujin yang tak mengetahui jika itu adalah Sohyun kemudian malah menodongkan senjatanya kepada Sohyun, membuat Karimov bisa kabur. Tetapi ketika Hyujin lengah, Sohyun pun langsung pergi untuk mengejar si Karimov karena telah berani-berani memusiknya. Saat Karimov akan kabur menggunakan mobil, Sohyun dengan sigap langsung masuk untuk membunuh si Karimov. Dan terjadilah aksi saling pukul di dalam mobil. Tetapi Karimov memanfaatkan mobil itu dengan mencoba menabrakkannya kepada anak kecil, membuat Sohyun membantingkan setir untuk menghindari anak yang akan tertabrak, dan karena itu Karimov pun kembali bisa kabur dari kejaran Sohyun. Setelah itu Hyunjin meminta rekannya untuk mengecek CCTV mengenai orang yang tadi melindunginya, dan ia pun menemui fakta jika orang tersebut seolah bertindak sendiri.
membuat Hyujin penasaran, siapakah orang tersebut. Tetapi tanpa diduga markas si Philip diketahui oleh bawahan si Karimok dan langsung membawa si Philip untuk mendapatkan lokasi dari So-hyun. Hingga ketika malam, Hyujin kembali datang ke tempat So-hyun, di mana kali ini Hyujin membawa kue ulang tahun, karena sekarang merupakan hari ulang tahun teman masa kecilnya dulu. So-hyun yang sekarang memiliki kedekatan dengan Hyujin terlihat membiarkan Hyujin melakukan keinginannya. Bahkan So-hyun yang terkenal sangat dingin mau menemani Hyujin memakan kue itu berdua. Di mana di momen itu Hyujin menanyakan apakah So-hyun mempunyai teman masa kecil seperti dirinya. So-hyun yang ingat-ingat lupa kemudian mengatakan jika dirinya pun mempunyai teman masa kecil seperti Hyujin. Tetapi yang ia ingat temannya selalu memberikannya sebuah kertas berbentuk kapal. Hingga di tengah guyuran hujan, kecanggungan pun terjadi antara mereka. Setelah itu So-hyun seolah melupakan tugasnya untuk membunuh Hyujin, karena merasa Hyujin adalah orang yang baik. Selain Selgi yang dekat dengannya, kedekatan So-hyun dan juga Hyujin kembali terjadi ketika mereka sama-sama menjenguk anak dari si ibu pemilik warung makanan langganan mereka yang hampir menjadi korban perdagangan manusia oleh gangster jalanan. Di mana di sana So-hyun yang melihat luka di wajah Hyujin dan menyarankan Hyujin untuk mengobati luka itu, karena luka itu akan berbekas. Hyujin yang mendengarnya hanya tersenyum, karena ia tak menyangka jika orang dingin seperti So-hyun masih memperhatikan hal seperti itu. Shin kemudian berpindah kepada Jaewon bersama rekannya, di mana ternyata semua pembunuhan yang terjadi ternyata berkaitan satu sama lain. Di mana hal itu berhubungan dengan masa lalunya dengan seorang pria bernama Hyun-wook yang merupakan temannya sendiri. Di mana di masa lalu, Hyun-wook yang menyadari jika perusahaan yang dikembangkan sangatlah mengancam kehidupan anak-anak, kemudian dirinya memutuskan untuk keluar. Namun karena keserakahannya yang tak mau diketahui oleh orang lain mengenai bisnis ilegal perusahaannya, Jaewon langsung menghabisi keluarga Hyun-wook dan juga Hyun-wook sendiri. Tetapi Hyun-wook berhasil selamat hingga sampai sekarang. Dan Jaewon menandap jika semua pembunuh berantai yang terjadi merupakan ulah Hyun-wook sendiri yang ingin balas dendam. Sebab semua korbannya adalah saksi yang mengetahui kejadian pembunuhan keluarga Hyun-wook. Dan jika itu benar maka Jaewon takut target selanjutnya adalah dirinya. Untuk itu dirinya menyuruh rekannya untuk segera menemukan Hyun-wook dan mendahului Hyun-wook. Sementara di klinik miliknya, So-hyun terlihat didatangi oleh ibunya Hyujin. Yang mana kedatangannya tentu saja untuk meminta kepada So-hyun agar tak lagi dekat dengan Hyujin, dan berjanji akan memberikan uang berapapun yang So-hyun minta jika mau melakukan itu. So-hyun yang tak mau berurusan dengan si ibu kemudian berjanji akan menuruti keinginan si ibu, namun dirinya tak mau menerima uang yang diberikan si ibu Hyujin, hingga masalah akan kembali muncul, sebab kini si Karimov telah berhasil mendapatkan lokasi So-hyun, setelah menyiksa Philip untuk mendapatkan lokasi So-hyun. Sementara Hyujin yang baru pulang ke tempat tinggalnya, di sana ia terkejut karena semua dekorasi rumahnya sudah berbeda, dan ia pun menyadari jika ibunya lah yang melakukan semua itu. Hingga ketika Hyujin ingin menanyakan maksud ibunya melakukan itu, ibunya malah membicarakan tentang So-hyun yang telah ia datangi. Hyujin yang mengenal sifat ibunya kemudian langsung bergegas menemui So-hyun, karena merasa jika ibunya pasti melakukan sesuatu. Tetapi So-hyun tak bicara apapun dan hanya menyuruh Hyujin untuk duduk, di mana So-hyun kemudian mengobati luka Hyujin. Akan tetapi tanpa diduga saat So-hyun melihat ke arah luar, dirinya dikejutkan ketika melihat Karimov yang berada di sana. Keesokan harinya kedekatan pun kini terjalin antara Hyujin dan juga Selgi, yang tampak kini keduanya bisa saling akrab ketika mencoba permainan. Hingga Hyujin melihat sebuah bekas luka di dahi Selgi, yang mana hal itu mengingatkan Hyujin dengan seorang anak yang adalah satu-satunya saksi kunci mengenai kematian seniornya. Tetapi Selgi yang seolah tak mau orang lain tahu dengan bekas lukanya, kemudian langsung pergi meninggalkan Hyujin. So-hyun sendiri setelah semalam didatangi oleh Karimov kemudian meyakini
jika incaran Karimov adalah Hyujin. Untuk itu So-hyun pun diam-diam mengikuti Hyujin untuk memastikan keamanannya. Tetapi ternyata prediksi So-hyun salah, sebab yang diincar Karim tak lain adalah Seolgi. Membuat So-hyun langsung pergi ke sekolah Seolgi untuk memastikan keselamatan Seolgi. Akan tetapi ternyata salah, Karimov tak ada di sana. Untuk itu So-hyun pun memberikan sebuah peluit kepada Seolgi, dan jika sesuatu yang buruk terjadi maka Seolgi harus segera meniupnya. Seolgi yang tak mengerti dengan semua itu malah menjadikan peluit itu sebagai mainan, membuat So-hyun terus datang walaupun tak ada masalah apapun, dan hal itu terus diulangi oleh Seolgi. Hingga tanpa diduga oleh Seolgi, datanglah Karimov yang langsung menyerang Seolgi dengan sekuat tenaga. Seolgi pun berusaha meniup peluit yang diberikan So-hyun, tetapi hal itu tak bisa dilakukan, karena si Karimov menahannya. Namun tiba-tiba So-hyun datang dan langsung melindungi Seolgi. Melihat luka yang diterima Seolgi, So-hyun pun marah dan berniat membunuh Karimov karena telah berani memusik orang yang ia sayangi. Tetapi melihat Seolgi yang kembali merasakan traumanya, So-hyun pun tak jadi melakukannya, dan membiarkan Karimov kabur karena lebih memilih menyelamatkan Seolgi untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi ternyata tanpa Karimov duga So-hyun telah menaruh alat pelacak di pakaiannya. Membuat So-hyun mengetahui lokasi Karimov saat ini, di mana setelah memastikan jika Seolgi baik-baik saja, So-hyun pun langsung bergegas untuk memburu Karimov. Di mana So-hyun dengan sangat terampil, So-hyun sudah berada di markas Karimov, bahkan langsung menodongkan senjata ke arah Karimov. Karimov yang mengetahui orang seperti apa So-hyun, ia pun memohon kepada So-hyun untuk tak menghabisinya. Tetapi karena Karimov telah berani memusik orang terdekatnya, tanpa ampun So-hyun pun langsung menembak kaki si Karimov dan akan mengeksekusinya. Namun Karimov mengatakan jika dirinya mengetahui masa lalu So-hyun, dan jika So-hyun tak membunuhnya maka Karimov akan memberitahukan semuanya. Hingga datanglah bawahan dari si Karimov yang mencoba menyerang So-hyun, akan tetapi hal itu bukanlah masalah bagi So-hyun yang sudah dalam mode pemburu. Dan setelah menghabisi bawahan si Karimov, So-hyun kembali menodongkan pistolnya kepada Karimov. Hingga ketika Karimov akan berkata So-hyun pun langsung menembak kepala Karimov. Dan film pun bersambung.